sahabat pendidikan, selamat datang di Perspektif, perbincangan pendidikan inspiratif. Perkenalkan, saya Dian dari Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan, Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek. Pada episode ini, kita akan berbincang mengenai salah satu program dari Kemendikbudristek, yaitu Kurikulum Merdeka. Namun, kita akan fokuskan pada pembahasan mengenai pembelajaran berpusat pada siswa. Untuk menemani saya ngobrol pada hari ini, di sini sudah ada 2 orang narasumber yang sudah hadir. Halo, Ibu Kartini dan Pak Marzon, selamat siang. Iya, sehat ya Bapak dan Ibu ya? Alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah. Pak Marzon ini dari Inovasi Nusa Tenggara Barat ya? Betul. Pak Marzon, dan Ibu Kartini ini dari SD Negeri 1 Kute. Ya, Lombok Tengah tapi ya, bukan Bali ya Bu ya? Iya. Oke. Ya, seperti yang tadi saya bahas sebelumnya, Bapak Ibu, kita hari ini akan membahas terkait dengan kurikulum merdeka. Nanti akan berfokus pada bagaimana pembelajaran itu bisa berpusat pada siswa, karena itu menjadi salah satu prinsip dari kurikulum merdeka ya Bapak dan Ibu gitu. Kalau Bu Kartini, Ibu kan guru nih di SD Negeri 1 Kute. Ini dulu seperti apa bisa masuk jadi guru di SD tersebut gitu, latar belakang pendidikan dan sebagainya. Silakan Bu. Nah, baik Bu, Mbak Dian. Awalnya saya terjun di dunia pendidikan termasuk jadi guru di SDN 1 Kuta itu pada tahun 2006. Pada waktu itu ada mutasi di sekolah itu, di sekolah tempat saya mengajar sekarang, sehingga kekurangan guru. Sementara siswanya banyak. Jadi kepala sekolahnya meminta saya untuk mengajar di sana sebagai tenaga honorer. Kebetulan latar belakang pendidikan saya juga sekolah pendidikan guru. Jadi relevan saya, ya Bu ya. Jadi saya mengiyakan kepala sekolah tersebut, sehingga dari tahun itu, tahun 2006 sampai sekarang saya menjadi guru di sana. Kalau tidak salah Bu Kartini itu guru kelas 1 ya Bu ya? Iya, awalnya kelas 6. Oh, nyebrang jauh banget Ibu. Iya, 6, kemudian 3 tahun terakhir ini saya dipercayakan menjadi guru kelas 1 dari tahun 2019. Oke, sebagai guru kelas sangat menguasai seluruh mapel nih, harusnya ya Bu ya. Pasti seperti itu ya. Oke, berarti sekolah Ibu ini bukan sekolah penggerak ya? Bukan. Sekolah implementasi kurikulum merdeka jalur mandiri. Betul. Kemarin daftar ya Bu ya? Itu ada di level kesiapan apa Bu Kartini? Mandiri berubah. Mandiri berubah, wah sudah cukup siap berarti ya? Insya Allah. Ya, berarti nanti kita diskusinya akan lebih banyak nih soal kurikulum merdeka, bisa nyambung banget nih, relevan banget ini praktik pembelajaran Ibu seperti apa kesehariannya gitu. Nah, kita akan beralih ke program inovasi dulu Pak Marzon. Pak Marzon ini adalah Project Officer Inovasi NTB ya Pak ya. Nah, selaku perwakilan dari inovasi, bisa dijelaskan tidak Pak program dari inovasi yang mendukung keterlaksanaan kurikulum merdeka di wilayah dampingan Bapak? Karena kan kalau dilihat dari tadi itu cerita soal dimulai programnya di tahun 2016 ya Pak ya, itu sebenarnya itu kan masih pakai kurikulum 2013 tuh. Nah, sekarang seperti apa dengan kurikulum baru ini? Di kurikulum baru ini dukungan inovasi di awal itu kita mendukung sosialisasi implementasi kurikulum merdeka. Itu diawali dengan yang nasional dulu. Itu melibatkan 4 provinsi mitra inovasi, Kaltara, Jatim, NTB dan NTT. NTT ya. Setelah itu kemudian di level provinsi kita berkolaborasi dengan LPMP waktu itu. Sekarang jadi BPMP ya. Ya, BPMP. Ya, bermitra dengan Dinas Pendidikan, Kemenak, dengan stakeholder pendidikan lainnya untuk melakukan sosialisasi di tingkat provinsi. Nah, setelah di provinsi kita juga melanjutkan di masing-masing kabupaten gitu. Masing-masing kabupaten kan ada distrik officer-nya. Betul. Nah, saya di Lombok Tengah mengumpulkan stakeholder kunci juga di Lombok Tengah, ada Dinas Pendidikan, Bapeda, kemudian Kemenak. Jadi konteksnya masih di skala sosialisasi ya ketika itu. Iya. Nah, sekarang sendiri ada program khusus Pak terkait dengan itu tadi mendorong agar pelaksanaan kurikulum merdeka khususnya di NTB gitu ya bisa berjalan lancar gitu. Ada tidak Pak? Ya, untuk program yang khusus untuk implementasi kurikulum merdeka, inovasi berkolaborasi dengan mitra di daerah untuk mengembangkan sebuah materi pelatihan yang kita berikan selama periode dari Juni 2022 sampai dengan Januari 2023 nanti. Oke, berarti masih berjalan ya programnya masih Pak berjalan. ya? Oke.
Nah, itu kita berikan pembekalan kepada pengawas, kepala sekolah, dan kepada guru-guru. Kita berikan beberapa materi yang kami anggap cukup penting itu seperti growth mindset. Growth mindset itu bagaimana di awal kita membangun supaya tumbuh pola pikir yang berkembang di guru. Karena untuk ini kan perubahannya cukup cepat begitu. Iya betul, fundamental kan ya, perubahan di kurikulum Merdeka ini Pak. Betul. Ya. Itu kalau tidak diawali dengan perubahan mindset. Betul. Itu kuncinya sih. Ya, jadi kita mulai dari situ. Ya. Kita juga ada materi memberikan materi tentang asesmen, bagaimana guru melakukan asesmen pembelajaran. Kita kenalkan beberapa instrumen yang bisa digunakan oleh guru. Selanjutnya kita juga melatih guru bagaimana cara mengelompokkan siswa berdasarkan hasil asesmennya itu. Setelah dikelompokkan, kemudian kita latih nanti akan ada treatment pembelajaran untuk masing-masing tingkat kemampuan yang berbeda itu. Makanya kita memperkenalkan salah satu unit juga yang pembelajaran berdiferensiasi. Itu pas banget tuh Pak dengan kurikulum Merdeka ya, dengan prinsipnya kurikulum Merdeka. Sebelum berlanjut ke pertanyaan lain nih Pak, pelatihan itu mengutamakan salah satu pihak dulu tidak? Misalnya pengawas dulu yang harusnya dilatih, kepala sekolah dulu, atau guru dulu yang dilatih? Atau bebarengan latihannya itu? Karena pengawas yang akan kita siapkan menjadi fasilitator, jadi pengawas dan fasilitator daerah itu kita latih bersamaan. Inilah yang sebagai calon fasilitator yang akan melatih guru-guru di sekolah binaannya pengawas itu. Karena pengawas akan merasa sangat dihargai dan berperan gitu. Dihargai. Apalagi itu di sekolah binaannya, mereka akan menjadi fasilitator itu. Karena nanti pun yang bertanggung jawab punya peran untuk mengawasi pembelajaran pengawas ya Pak ya. Betul. Nah, untuk jadi ini simultan ini kalau yang pengawas dengan setelah pengawas dan pas sudah selesai langsung ke gurunya. Tapi kita juga membekali kepala sekolahnya dengan materi yang relatif sama gitu. Tapi ada beberapa materi atau unit yang spesifik untuk kepala sekolah. Harapannya dengan kepala sekolah yang dilatih, dia mengetahui apa yang dilakukan oleh gurunya sehingga memberikan dukungan kepada apa yang dilakukan oleh gurunya selama pelatihan itu. Sampai ke implementasi unit-unit yang dilatihkan kepada guru-guru itu. Pak Marzuan, kita mau beralih ke Bu Kartini ya. Praktiknya pembelajaran di lapangan seperti apa sih? Nah, Bu Kartini mendapatkan pelatihan dari inovasi tersebut yang tadi diceritakan oleh Pak Marzuan ya. Bagaimana respon Ibu terhadap pelatihan tersebut? Respon guru ya. Respon guru waktu pelatihan itu bermacam-macam. Karena ini hal baru jadi bermacam-macam responnya. Ada yang meragukan program Taral ini, ada awalnya Bu ya. Awalnya meragukan, masa iya yang sudah kelas tinggi turun dikelompokkan dengan adik-adiknya gitu ya. Adik-adiknya. Apa dia tidak minder itu yang dia ragukan. Tapi ada juga yang yakin berhasil karena ini melihat perbedaan kemampuan belajar berdasarkan kemampuannya, jadi lebih yakin juga ada juga yang ingin sekali menerapkan Taral ini. Kalau dari Ibu sendiri gimana? Di awal ketika mendapatkan pelatihan itu gimana rasanya? Awalnya saya yakin ini akan berjalan lancar. Karena ini juga yang dibutuhkan guru sebenarnya. Nah, ketika dapat pelatihan ini, menurut Ibu apa sih yang menarik dari pelatihan ini? Yang pertama yang menarik itu materi pelatihan itu, di mana kita sebagai guru akan terbantu dengan pelatihan ini untuk menghadapi anak-anak yang berbeda kemampuannya. Jadi pelatihan ini mendukung guru untuk melakukan pembelajaran sesuai dengan kemampuan. Teknisnya seperti apa Bu pelatihan yang diterima oleh Ibu itu? Praktiknya anak-anak di asesmen dulu. Kemudian setelah itu kita rekap hasil asesmen berdasarkan kemampuan anak. Jadi setelah direkap kita mendapatkan level-level mulai dari level pemula, level huruf, level kata, level paragraf, level cerita. Berarti setelah itu diketahui soal kesiapan dan juga kompetensi siswa terkait dengan literasinya ya. Kemudian guru mengelompokkan. Guru mengelompokkan gitu, berdasarkan levelnya. Kemudian ketika praktik pembelajarannya kayak apa nih Bu? Kadang-kadang nih kalau guru kan pelatihannya oke nih gitu ya. Pelatihannya oke, tapi ketika praktiknya nih sebelum pembelajaran
sudah ada kelompoknya kan, sudah ada kelompoknya, diberi nama untuk membuat nama kelompok ini diusahakan agar anak tidak terintimidasi, misalnya Karena dia turun kelas gitu. turun kelas, jadinya namanya sesuai dengan apa yang dibutuhkan anak saat itu. Misalnya anak-anak suka Upin Ipin, itu nama kelompoknya. Tayo, sesuai dengan apa yang disukai anak, itu nama kelompoknya. Kemudian nama bunga, mawar. Kemudian setelah itu kita mulai pembelajaran ini, langkah-langkahnya sudah ada disiapkan ya. Jadi langkah-langkahnya asesmen sudah, kemudian pengelompokan sudah, kita mulai pembelajaran. Sebelum mulai pembelajaran kita bangun kesiapan dulu siswa, supaya betul-betul siap, betul-betul nyaman. Ini bisa kita lakukan dengan obrolan dulu atau dengan pengaturan napas. Baru kita mulai dengan langkah berikutnya, yaitu membacakan cerita. Ini guru yang buat sendiri cerita, yang kebetulan saya di kelas 1, jadi ceritanya yang sederhana, yang pakai big book, yang tulisannya besar, gambarnya besar supaya menarik untuk anak-anak. Kemudian setelah membaca cerita secara bersama-sama, anak menyimak, guru bercerita, baru kita mulai pembelajaran. Oke, tapi itu dilakukan di semua level nggak Bu? Cara membacakan cerita dulu di awal, semua level, semua level dilakukan seperti itu. Membangun kesiapan itu di semua level. Oke, saya agak loncat nih Bu. Dari pelatihan tadi yang dilakukan diterima oleh guru, kemudian masuk ke pembelajarannya, pendampingan apa yang dilakukan oleh inovasi gitu ya? Karena kan tadi pelatihannya dari inovasi nih. Pendampingannya ketika pembelajaran seperti apa? Ada tidak pendampingan langsung dari inovasinya? Kalau langsung dari inovasi tidak ada ya pemerjuannya. Oke. Yang ada fasilitator daerah. Ya, dari fasilitator daerah ya. Oke. Seperti apa Bu dari fasilitator daerah? Misalnya ya mendampingi kita dalam melakukan pembelajaran, seperti supervisi lah. Jadi kalau ada yang kurang misalnya diperbaiki. Tadi misalnya membangun kesiapannya kurang seru begitu. Lebih ke refleksi seperti lebih ke refleksi ya. Oke, refleksif secara berkala ya Pak ya. Ya Bu, Pak, tadi kan banyak ngobrol soal asesmen awal pembelajaran ya, gitu ya. Saya ingin tahu sih, Ibu, ketika melakukan asesmen awal pembelajaran ini, bagaimana kondisi umum siswa di kelas Ibu gitu ya? Kondisi umum siswa itu di kelas beragam ya, beragam maksudnya mempunyai kemampuan yang bermacam-macam. Ada yang sudah sejak dari rumahnya sudah diajarkan membaca, sudah mengenal huruf, makanya beragam. Berarti Ibu selain melakukan asesmen ke siswa, juga melihat latar belakang orang tua atau keluarganya gitu Bu? Iya. Bagaimana melakukannya Bu? Asesmennya itu tuh praktiknya tuh kayak apa sih di kelas yang Ibu lakukan dengan instrumen tadi ya, yang tadi sudah disediakan kan ya? Asesmen itu dilakukan dengan memanggil anak secara individu. Memanggil anak secara individu, kemudian kita pakai alat asesmennya yang dari inovasi. Kita mulai dari level cerita dulu. Kita panggil anak-anak, kita bangun obrolan dulu, misalnya sudah sarapan, sudah supaya anak-anak nyaman, kemudian suruh membaca cerita. Dites gitu ya? Dites membaca cerita, kalau sudah tidak bisa membaca, turun ke paragraf. Setelah di paragraf juga tidak bisa, misalnya bisa tapi banyak salahnya, lebih dari 3 salahnya, berarti belum bisa di paragraf, turun lagi ke kata. Nah, ternyata di kata ada kata-kata di sana yang harus dibaca, bisa menjawab lebih dari 3 kata, bisa membaca dengan lancar lebih dari 3 kata, berarti dia tetap di kata. Berarti yang dites itu di level paling atas dulu? Ya, paling atas terus dulu. turun ke bawah gitu ya. Sampai. Oke, dari situlah baru kelihatan levelnya siswa gimana gitu. Oke, kemudian ketika melakukan asesmen awal pembelajaran itu ya Bu ya, tantangannya apa sih Bu? Apalagi tadi Bu bilang beragam kan, pasti beragam gitu ya. Sekolah negeri biasanya beragam Bu. Sekolah negeri biasanya beragam, itu tantangannya kayak apa Bu? Tidak ada tantangan yang begitu signifikan sih, cuma itu aja alat asesmennya itu harusnya bervariasi
supaya tidak ada kemungkinan untuk soalnya ketahuan duluan begitu. Jadi itu alat asesmennya sebaiknya lebih banyak gitu. Jangan cuma satu untuk semua. Di Ibu sendiri, Ibu mencoba untuk ngembangin instrumennya lebih lanjut atau tidak? Atau hanya menggunakan itu karena saja? itu menjadi tantangan, kita omongkan dengan teman-teman yang lain, dengan kepala sekolah, begini Pak tantangannya kita ini, misalnya begitu, terus akhirnya kita yang merubah sendiri. Kita yang merubah sendiri, misalnya untuk si A pakai yang tadi asesmen itu, terus si B kita rubah hurufnya. Terus begitu disesuaikan ya, oleh guru ya Bu ya. Nah, ada kaitannya tidak Bu? Ini kan kalau asesmen awal pembelajaran maknanya adalah mengakses siswa sebelum pembelajaran dilakukan gitu ya. Ada tidak kaitannya dengan asesmen formatif dan sumatif yang Ibu lakukan dalam pembelajaran? Ada. Seperti apa? Misalnya di asesmen awal itu di bulan Agustus, kemudian kita lakukan pembelajaran, di asesmen formatifnya kelihatan ada peningkatan. Nah, setelah kita asesmen, yang dari level huruf sudah naik ke level kata begitu. Kemudian di asesmen sumatifnya lebih banyak peningkatan lagi. Oke. Bagi siswa-siswa yang misalnya tidak terjadi peningkatan yang signifikan seperti itu gitu ya, misalnya dari level huruf ke kata, tapi setelah itu mandek lah. Semua TV juga kelihatannya cuma di kata aja nih, belum meningkat ke paragraf misalnya. Itu apa yang dilakukan oleh Ibu? Berarti anak itu memang harus tetap dulu di sana, ya. Nggak bisa kita loncatkan, ya. Tetap berarti kemampuannya hanya sampai di sana. Berarti dari hasil asesmen awal pembelajaran tadi ditindaklanjuti oleh Ibu dalam bentuk tadi ya pengelompokan siswa sesuai levelnya, kemudian melakukan pembelajaran yang sesuai dengan level siswa. Rencananya akan seperti apa Bu nanti terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka ini? Rencananya sebelum melakukan pembelajaran kita perlu persiapkan dulu ini materi ajarnya, kemudian modul ajarnya. Nah, tapi ini tidak terlalu kesulitan sih dalam merancangnya karena sudah ada, tinggal ambil dari capaian pembelajaran yang sudah disiapkan. Dan kita susun berdasarkan capaian pembelajaran, berdasarkan TP. Berdasarkan tujuan pembelajarannya Bu ya. Oke. Tantangannya apa Bu? Kesulitannya apa ketika melakukan penyesuaian pembelajaran itu? Apalagi tadi Bu bilang siswa saya itu beragam nih satu kelas, berarti kelompok levelnya banyak nih. Tantangannya apa Bu? Tantangannya dalam membuat modul ajarnya. Gimana itu Bu? Misalnya ada satu siswa yang kalau kita asesmen dulu dia di level cerita, kemudian lebih banyak di level pemula ini yang kelas 1. Beberapa anak ada yang di level paragraf, itu yang menjadi tantangan. Oh, anak yang ini, yang satu orang ini apa yang supaya ada tantangannya dia, masa iya kita ajarkan huruf, itu aja yang menjadi tantangan. Berarti kita persiapkan modul ajarnya untuk yang satu anak ini, kemudian yang 3 yang lainnya, anak ya 3 lainnya itu sudah bisa membaca paragraf, itu juga yang kita persiapkan modul ajarnya. Jadi memang menyiapkan banyak modul atau penyesuaian sesuai modul dengan level siswa tadi ya Bu ya, karena harapannya kan kita melakukan penyesuaian pembelajaran memang harus tepat gitu ya. Iya, harus tepat dengan kebutuhan siswa. Nah, dari inovasi sendiri Pak Marzuan, sepengetahuan Bapak, kalau dari FASDA, apa yang dilakukan oleh FASDA untuk mendampingi Bu Guru seperti Bu Kartini atau guru-guru yang lain dalam menghadapi tadi tantangan dan kesulitan dalam pembelajaran terdiferensiasi tadi, seperti apa? Yang dilakukan oleh FASDA, kita kan mengembangkan materinya juga melibatkan FASDA gitu. Nanti yang akan dilakukan oleh FASDA setelah melatih pengawas, kepala sekolah dan guru kan tidak cukup dengan pelatihan. Nanti secara teknis FASDA akan mendampingi guru-guru di wilayah binaannya masing-masing, karena fasilitatornya sebagian besar juga adalah pengawas. Jadi secara tidak langsung mereka terlibat dalam proses pendampingan, termasuk di yang minggu sebelumnya ketika kita memberikan materi tentang bagaimana melakukan asesmen. Setelah melakukan simulasi di pelatihan, kemudian pengawas langsung mendampingi untuk mendapatkan data real tentang kemampuan membaca anak-anak. Sudah didampingi guru-gurunya dan akan dibawa hasil itu
di sesi pelatihan berikutnya. Dari situ nanti akan kelihatan di kelas itu keragamannya dan saya pikir pasti akan berdiferensiasi. Di situ pasti ada perbedaan kemampuan. Di situ nanti baru kita akan sampaikan unit tentang strategi pembelajaran berdiferensiasi, termasuk dengan bagaimana memanfaatkan modul ajar yang berhubungan dengan pendekatan-pendekatan pembelajaran yang mendukung pembelajaran berdiferensiasi di kelas di sekolah mitra kita. Termasuk tadi untuk mempersiapkan tadi ya Bu ya Pak ya yang soal mempersiapkan penyesuaian pembelajarannya juga pendampingan itu dilakukan secara intensif lah ya kepada guru ya, karena tadi kan kesulitan utamanya adalah pembelajarannya jadi beragam banget nih, jadi beragam sekali gitu kan. Nah, kita beralih ke respon Bu, Bapak Ibu. Ini pembelajaran terdiferensiasi yang awalnya itu dilakukan dengan hasil asesmen awal pembelajaran gitu ya. Sejauh yang Ibu lakukan di kelas Ibu melihat atau dampaknya seperti apa sih ke siswa dari pembelajaran yang Ibu lakukan tersebut? Kalau dampak positifnya sangat terlihat. Dampak positifnya misalnya dari awalnya anak tidak mengenal huruf dalam waktu dari bulan Agustus ke bulan September sudah bisa naik levelnya. Yang awalnya kita ragukan juga itu anak-anak yang dari kelas tinggi bersama adik-adik kelasnya akan merasa minder, juga tidak ada mindernya, malah dia senang sekali di kelasnya kan dianggap lah ya, ketemu teman-teman selevel gitu ya, ketemu mungkin teman ya. selevel dia senang sekali ya, yang dari kelas 4 ada yang di level huruf. Berarti dampaknya justru positif sekali ya. Sekali, siswa ada mungkin sebagian besar siswa punya peningkatan progres yang baik gitu ya untuk capaian literasinya. Kalau untuk suasana belajar di kelas kayak apa Bu? Lebih menyenangkan karena sesuai sekali dengan kebutuhan anak. Anak lebih percaya diri, anak lebih aktif, mau bertanya, sehingga sangat membantu guru dalam menyampaikan materi. Dari orang tua Bu, mungkin ada respon dari orang tua? Dari orang tua malah setelah melakukan pembelajaran taral ini, terdiferensiasi ini, orang tua malah datang ke sekolah bertanya, ada apa dengan anak saya kok dia semangat sekali sekarang, sampai bertanya sampai gitu ya. Terus dulunya kan sering malas sekolah karena merasa dibanding-bandingkan mungkin sama teman-teman yang lain gitu. Kemudian bully kadang-kadang sama temannya, tapi setelah dikelompokkan itu pembelajaran terdiferensiasi itu akhirnya anak-anak menjadi lebih semangat, lebih percaya diri. Orang tua juga responnya baik ya, karena melihat perkembangan anak-anaknya. Nah itu dari sisi siswa yang langsung menerima pembelajaran. Dari sisi guru, jadi saya ingin melihat budaya sekolah Bu. Budaya sekolah, karena kan itu tidak dilakukan hanya oleh Ibu tapi oleh beberapa guru lainnya. Apalagi tadi disampaikan nama Pak Marzoen juga, komunitas belajar di sekolah itu justru lebih jadi aktif gitu ya, jadi lebih termotivasi, terbangun gitu. Suasana belajar di kalangan guru seperti apa yang akhirnya terbangun gitu? Dampaknya seperti apa di kalangan guru? Di kalangan guru, dulunya guru kan mengajar dengan berbagai macam pengalaman siswa, pengetahuannya. Setelah ini guru lebih yakin akan bisa melakukan pembelajaran berdasarkan kemampuan ini. Jadi cara pandang guru yang berubah juga. Dulu hanya memandang bisa tidak bisa, yang penting dilaksanakan, kan begitu. Sekarang karena sudah sesuai levelnya, jadi guru lebih semangat, lebih kreatif. Tapi masih ada tantangan Bu yang dihadapi guru untuk melakukan pembelajaran tersebut. Tadi kan tantangan di Ibu tuh merasa banyak sekali nih metode pembelajaran harus dilakukan karena kelompok siswanya beragam gitu. Tapi kalau guru secara umum, teman-teman Ibu seperti apa tantangannya kira-kira? Modul ajarnya yang beragam. Ajarnya yang beragam sesuai kemampuan siswa itu aja. Yang merancangnya agak kesulitan. Jadi butuh banyak inspirasi ya soal pengembangan modul ajar ini ya.
namanya masih belajar ini. Iya, betul Bu. Kalau kita mau berusaha ya yakinlah kita bisa, cuma masih baru jadi masih perlu bimbingan juga dari Pasda, dari inovasi untuk lancar. Nah, kalau kaitannya dengan ini Bu, keterlibatan Ibu dan teman-teman guru dalam komunitas belajar di sekolah gitu ya, itu seperti apa tuh? Tadi kan misalnya gini, ada guru-guru yang sudah melakukan asesmen awal pembelajaran, mungkin ada guru yang sebenarnya belum terbiasa melakukan itu. Pembinaan di dalam komunitas belajar seperti apa sih Bu yang ada di sekolah ini Bu? Pembinaannya melalui KKG, kelompok kerja guru. Kita punya grup, misalnya KKG kelas 1, KKG kelas 2, begitu. Kalau ada kesulitan kita bahas di gugus, saling belajar di situ ya Bu ya. Termasuk sumber belajar yang didapatkan oleh guru-guru juga di-sharingnya lewat situ ya. Oke, baik. Nah, sekarang saya ingin tahu terkait dengan program inovasinya sendiri Pak Marzuan gitu. Nah, apakah tadi kan sekolah dampingannya ada 33 ya, kalau tidak salah ya di Lombok Tengah itu. Apakah inovasi pernah melakukan evaluasi studi gitu untuk mengetahui dampak dari penerapan pembelajaran ini pada guru maupun siswa gitu? Evaluasi juga dilakukan oleh LPDK Mitra di masing-masing kabupaten. Di Lombok Tengah itu dengan Universitas Mataram, di Lombok Timur dengan YIH Hamzanwadi, kemudian di Bima itu ada Tamsis, STKIP Taman Siswa, juga melakukan evaluasi dan didapatkan informasi yang kurang lebih sama bahwa terjadi peningkatan kemampuan siswa di masing-masing level secara umum mengalami peningkatan. Di level guru kita juga ada tim evaluasi independen dari Mayriat dan dari Universitas Muhammadiyah Mataram yang melakukan kajian juga terkait dengan persepsi guru, yaitu tadi ditemukan adanya pergeseran persepsi guru yang dari semula menganggap bahwa tidak semua anak bisa belajar, tapi sekarang bergeser persepsinya jadi semua anak bisa belajar apabila pembelajarannya sesuai dengan kemampuannya, dan sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Maka itu menunjukkan bahwa pembelajaran terdiferensiasi itu dari beberapa kajian yang dilakukan oleh tim mitra kami di LPDK menunjukkan adanya peningkatan kemampuan itu. Lalu begini Pak Marzuan, tadi Bu Kartini sudah menyampaikan seperti kendala gitu ya, tantangan yang dihadapi oleh beliau ketika pembelajaran terdiferensiasi di kelas gitu. Nah, kalau dari inovasi sendiri sudah teridentifikasi tidak tantangan apa sih yang didapatkan oleh inovasi yang dilihat dari guru gitu ya, selama melakukan pendampingan kepada para guru? Di awal ketika kita berhasil mengidentifikasi bahwa kemampuan anak beragam, yang kemudian kita akan menerapkan pembelajaran terdiferensiasi, ada semacam keraguan dari Dinas Pendidikan, Kemenak, stakeholder pendidikan lah yang ada di kabupaten waktu itu, tentang bagaimana teknis pembelajarannya gitu, termasuk misalnya mengumpulkan anak yang di kelas tinggi ke kelas bawah gitu. Kemudian juga waktu itu kan belum kurikulum merdeka. Nah, sementara mengintegrasikan sederhananya belum bisa baca tulis, banyak yang belum bisa baca tulis. Yang dasar juga belum ya Pak ya? Kemampuan dasarnya. Ketika mau ini kan harus diselesaikan ini. Betul. Karena itu masalahnya gitu kan, dituntaskan dulu. Harus dituntaskan dulu. Karena kalau dia sekolah kelas 4, kelas 5, kelas 6 tapi tidak bisa membaca, yang terjadi mungkin mereka ke sekolah bukan, jadi anaknya sekolah tapi nggak belajar gitu kan. Jadi seperti itu. Nah, ini harus kita tuntaskan dulu. Nah, waktu itu dinas pengawas merasa ini agak kesulitan untuk diintegrasikan di mata pelajaran bahasa Indonesia. Sehingga waktu itu muncul keinginan bagaimana kalau kita bikin spesifik aja gitu. Akhirnya yang tadi awalnya nggak bisa terintegrasi ke pelajaran bahasa Indonesia, jadi dibuat jadwal sesi khusus untuk menyelesaikan pembelajaran khusus dengan pendekatan-pendekatan yang sudah disampaikan oleh Bu Kardin tadi, yang diidentifikasi dulu sesuai dengan levelnya, diberikan treatment pembelajaran sesuai dengan levelnya, sehingga
ada peningkatan kemampuan itu. Nah, kalau sudah anaknya meningkat kemampuan membaca tulisnya kan tinggal dikembalikan lagi ke kelasnya dan belajar seperti umumnya begitu. Nah, sekarang dengan kurikulum Merdeka ini, jadi guru tidak perlu lagi membuat jam pelajaran khusus untuk meningkatkan kemampuan literasi numerasi dasar itu. Ini kan esensial kan? Betul. Jadi sekarang dengan kurikulum baru, dengan kurikulum Merdeka ini, guru-guru bisa membuat fase pembelajarannya untuk sekian kurun waktu tertentu sehingga ini tuntas dulu kemampuan membaca atau literasi numerasi dasar ini di sekolah dasar. Betul, justru pembelajaran terdiferensiasi tadi, terus asesmen awal pembelajaran itu jadi esensi dari kurikulum Merdeka ini kan, gitu, yang harus diterapkan semua guru ketika sekolah memutuskan implementasi kurikulum Merdeka gitu ya Pak ya, gitu. Jadi tidak perlu nyari sesi khusus lagi, ya justru harus terintegrasi gitu ya dalam pembelajaran mereka gitu ya Pak. Iya. Iya. Kemudian ini Pak terkait dengan komunitas belajar. Jadi kaitannya sama kurikulum Merdeka ini adalah Kemdikbudristek ini sangat mendorong gitu ya aktivasi terhadap komunitas belajar, bertumbuhnya komunitas-komunitas belajar yang bisa mengoptimalkan potensi guru-guru biar berbagi, biar saling belajar gitu ya. Jadi itu tadi perubahan-perubahan paradigma terkait kurikulum ini bisa sama-sama dipahami melalui forum belajar tadi gitu ya. Nah, inovasi sendiri punya tidak Pak pengalaman soal komunitas belajar ini? Dan bagaimana pemberdayaan yang dilakukan oleh inovasi di daerah? Yang menarik itu program ini sudah direplikasi di lebih dari 300 sekolah dan itu melalui KKG. Kenapa itu terjadi? Ternyata kuncinya pada muatannya yang sederhana. Ini kan materi-materi pelatihannya sederhana, kemudian mudah diterapkan guru dan murah. Murahnya itu di 300 lebih sekolah yang mengadaptasi program ini itu semuanya menggunakan dana BOS. Jadi murah, mudah gitu, dan bisa sederhana dan bisa dilakukan oleh komunitas-komunitas belajar di kabupaten kayak KKG itu. Jadi itu semuanya dilakukan di KKG. Mengoptimalkan sumber daya yang ada gitu ya Pak ya berarti. Sehingga yang selama ini KKG yang tadi beberapa KKG kan tidak aktif, apalagi terdampak pandemi aktif, tuh. Beberapa KKG kurang aktif. Ya setelah ini jadi makin banyak yang aktif gitu kan, karena merasa butuh dengan ini. Sehingga tadi yang awalnya yang dikerjakan hanya hal-hal yang sifatnya administratif seperti membuat soal tadi bergeser menjadi bagaimana kita membuat pelatihan yang betul-betul dibutuhkan oleh anak, yang kemudian membangun komunikasi antar guru sehingga ke depan kita berharap tidak hanya membicarakan tentang yang taral sebelumnya, tapi juga diskusi tentang kurikulum Merdeka ini kita harapkan berkembang juga di KKG ini gitu. Secara lebih utuh berarti Secara Pak ya. Jadi fungsi-fungsi KKG itu memang akan berjalan. Insya Allah kok saya optimis dengan kurikulum Merdeka ini KKG kita di akan lebih bertumbuh ya Pak ya, lebih aktif ya. Ya akan lebih aktif. Ada pengalaman tidak Pak dari inovasi pernah menemukan misalnya ada sekolah yang di luar KKG mereka membentuk lagi komunitas baru karena itu diperkenankan ya ketika kurikulum Merdeka ini ada komunitas baru yang sama-sama juga jadi forum untuk berbagi gitu tapi di luar KKG itu pernah ada pengalaman mungkin Pak? Itu pernah ada dulu. Para fasilitator kita bikin semacam KKG online gitu. Jadi mereka ada semacam di awal pandemi itu karena nggak ada kegiatan luring ya Pak ya? Iya, mereka kumpul kemudian mereka secara online berbagi materi pembelajaran yang bisa diaplikasikan ketika COVID itu gitu. Sampai sekarang kabarnya masih berjalan. Masih ada ya. Iya. Ibu tergabung juga ya? Oke, berarti selain KKG online, juga ada KKG online. Belum lagi KKG di kabupaten kota ya Bu ya? Antar sekolah ya? Ada juga KKG yang berbasis peminatan gitu kan. Jadi yang minat tertentu mereka ber-KKG dengan beberapa kelompok minat tertentu gitu. Ya termasuk yang online itu kan karena kesamaan minat gitu. Pengen menyelesaikan sesuatu bikin komunitas sendiri gitu. Jadi itu yang sejauh yang saya tahu sudah ada gitu.
bukan tidak mungkin nanti juga akan muncul yang baru seperti lagi. itu, ya. Semakin banyak medianya, media untuk belajar, maka semakin banyak juga guru akan bisa belajar sih. Iya. Gitu ya Pak ya. Oke. Ya kita sih berharapnya nanti dengan yang kita dorong ini memang mengoptimalkan platform Merdeka Mengajar itu di situ mereka bisa berbagi gitu, untuk mengoptimalkan bagaimana mengakses sampai kemudian tidak hanya mengakses tentunya kan, memanfaatkan platform itu untuk implementasi kurikulum sesuai dengan opsi yang mereka registrasi di sekolah masing-masing gitu. Ya, Bu Kartini dan Pak Marzuan, sekarang kita masuk ke sesi perspektif menjawab. Jadi teman-teman ini sudah menerima beberapa pertanyaan dari teman-teman yang menonton di sini mungkin ya, pertanyaan terkait dengan topik kita pada hari ini gitu. Nanti saya sampaikan ada 2 pertanyaan kita kumpulkan melalui media sosial. Yang pertama adalah pertanyaan soal, jadi gini Bapak Ibu, apa tanggapan Bapak dan Ibu mengenai konten-konten yang bersebaran di media sosial yang mengeluhkan bahwa implementasi kurikulum Merdeka ini membebani gitu ya? Karena di beberapa media sosial itu memang ada konten yang dari siswa khususnya dia mengeluhkan bahwa ketika pembelajaran berpusat pada siswa, ada pembelajaran proyek misalnya, itu justru malah membebani mereka gitu. Seperti apa? Ya wajar saja mungkin itu di awal gitu ya, oleh siswa kita gitu, menganggap karena ini sesuatu yang baru gitu, ya persepsi orang beragam tentang itu gitu. Tapi kalau misalnya kurikulum Merdeka ini bisa dihadirkan dengan cara yang sederhana di sekolah-sekolah kita, sederhana bagi siswanya, sederhana dilakukan oleh gurunya, mudah gitu, murah. Seperti yang Tara itu, ketika itu dia rasa mudah, murah, kemudian menyentuh sesuatu yang substansial dan itu merasa diperlukan, saya pikir itu bukan sesuatu yang patut untuk dikhawatirkan gitu. Karena dari praktek kita di Lombok Tengah itu, ini sederhana, murah, mudah dilakukan, sehingga guru merasa mudah melakukannya, sehingga pengimbasannya begitu masif di lebih dari 300 sekolah itu, dan dinas melihat itu sebagai sebuah ini kok bisa masif seperti ini gitu, kok bisa orang bergerak begini. Akhirnya dari situ penting ternyata dinas itu kalau ada kegiatan di bawah itu kayaknya bisa mendorong perubahan kebijakan gitu. Sehingga sekarang di Lombok Tengah itu ada semacam tim percepatan peningkatan rapor pendidikan itu, berawal dari bergeraknya komunitas-komunitas itu, yang juga berawal dari mudah dan murahnya kegiatan itu dilakukan gitu. Jadi memang harus ada kegiatan yang semacam out of the box lah, yang bisa diupayakan begitu, sehingga ini tidak terkesan susah gitu, apa dengan profil yang kemudian proyeknya macam-macam gitu kan. Nah kalau misalnya ini bisa kita sederhanakan, saya pikir ini sebagai pemicu kita untuk bisa kemudian menghadirkan sesuatu yang lebih simple, mudah dan murah untuk diterapkan. Iya. Ketika perasaan terbebani itu justru muncul di siswa nih Pak nih, dari respon pembelajaran gitu ya Pak. Mungkin ada kaitannya juga tadi yang penjelasan Bapak soal perubahan paradigma ya, paradigma guru ya. Artinya saya juga mungkin sedikit nganalisis gitu ya, kalau masih ada siswa yang merasa terbebani dengan pembelajaran yang justru sekarang lebih berpusat pada mereka nih, dibebaskan pada mereka, mungkin ada paradigma yang masih belum sesuai nih dari gurunya, gitu nggak sih Pak? Jadi sebenarnya guru tidak memaknai perubahan kurikulum ini sebagai perubahan paradigma tadi. Jadi prinsipnya dipahami oleh guru soal kurikulum Merdeka, tapi pas praktiknya tidak ada perubahan gitu. Sebenarnya sama aja, praktiknya kayak pembelajaran dulu yang menekan siswa. Seperti itu nggak sih Pak Marzuan? Saya pikir tidak seperti itu ya, karena misalnya dengan pembelajaran berdiferensiasi ini kan kita memberikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhannya. Itu dia. Bahkan anak-anak dengan kesulitan fungsional tertentu, ketika kita memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kondisinya, itu justru akan sangat membantu gitu, bukan membebani gitu. Kurikulum Merdeka ini sangat sejalan dengan yang dilakukan oleh inovasi gitu, bahwa pembelajaran yang dilakukan berpusat kepada siswa dan memang kita memperhatikan kebutuhan siswanya. Kita tetap fokusnya ke anak gitu.
tidak kemudian dibebani dengan materi-materi yang berlebih yang tidak sesuai dengan kemampuannya begitu. Strategi pembelajarannya juga harus berubah ya Pak ya, tidak hanya sekedar berubah dokumennya, tapi juga strateginya juga berubah ya. Betul. Dari Bu Kartini bagaimana? Ada tanggapan mungkin? Saya ingin menanggapi tentang guru yang sudah memahami apa itu kurikulum merdeka, cuma penerapannya belum dilaksanakan, belum melaksanakan sesuai dengan apa yang dia pahami. Jadi itu sebenarnya yang tetap membebani anak, karena guru paham tapi tidak menerapkan pada peserta didiknya. Jadi tetap saja pembelajaran seperti sebelumnya. Nah, jadi sebaiknya kita sebagai guru itu kalau sudah memahami, kita jalankan, kita lakukan praktiknya sama peserta didik. Ya, itu pemaknaan dari pembelajaran terdiferensiasi tadi ya Bu ya. Jadi sudah tahu nih prinsip-prinsip perubahannya apa. Pembelajarannya juga harus beragam gitu ya, disesuaikan kebutuhan siswa. Bukan berarti itu disamaratakan gitu ya semua siswa gitu. Seperti itu ya Bu ya. Oke, Bapak Ibu, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Jadi ada pertanyaan, bingung sama kurikulum merdeka, tapi buku panduan yang untuk guru itu susah dicari gitu. Mungkin ini kaitannya dengan sumber belajar guru ya, sumber belajar guru yang bisa digunakan guru ketika belajar dan juga mengajar gitu. Nah, ini bisa kita kaitkan mungkin dengan komunitas belajar tadi. Pak Marzuan ada tanggapan mungkin soal ini? Terkait dengan sumber belajar ya. Ya, yang susah diakses guru gitu ya. Iya. Kan sumber belajar banyak begitu kan, beragam, bisa diakses tidak hanya melalui platform Merdeka Mengajar begitu, tapi tentu kita mendorong supaya guru-guru kita bisa mengakses platform PMM gitu, karena banyak sekali disediakan di situ. Tapi juga bukan tidak boleh mengakses sumber belajar yang lain gitu. Dan jika komunitas belajar ini sudah berjalan, KKG kita sudah aktif, saya pikir ini bukan masalah, karena di kurikulum merdeka ini kita diberikan ruang untuk mengakses sumber belajar dari manapun sebanyak-banyaknya begitu, sehingga guru-guru kita tidak terpaku pada buku teks tertentu gitu, apalagi harus membeli buku teks tertentu gitu. Saya pikir ini peluang untuk guru bisa mengeksplor kemampuannya, kemudian berbagi dengan guru-guru yang lain, berbagi informasi, bahkan bisa berbagi sumber belajar, baik yang dalam bentuk fisik maupun yang dalam bentuk chat online segala macam. Ini kesempatan bagi guru-guru kita untuk mengembangkan dirinya, untuk mengakses sumber belajar dari berbagai macam sumber begitu, untuk mengoptimalkan dalam rangka tetap fokus kepada bagaimana anak-anak kita bisa belajar dengan baik sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan kebutuhan belajarnya itu. Ya, bahkan guru-guru juga sekarang bisa berbagi praktik baik dia ketika belajar kan, ketika mengajar gitu ya di kelas ya. Oke. Kalau dari Bu Kartini mungkin ada tanggapan terkait akses sumber belajar gitu? Kalau mengenai harus ada buku panduan, terus sibuk cari sana sini, katanya itu menurut saya itu tidak perlu susah sampai sana sini cari buku panduan, karena buku-buku yang sudah ada juga masih bisa dipakai. Bahkan buku kurikulum 2013 itu masih dipakai ya. Buktinya saya kemarin waktu membuat modul ajar bersama teman-teman di grup KKG itu masih banyak buku-buku yang dari kurikulum 13 itu yang relevan. Misalnya di pelajaran bahasa Indonesia, memperkenalkan huruf, itu ada juga di buku kurikulum 13. Kemudian di PKN yang kelas 1, tapi ini ya yang kelas 1, enggak tahu yang kelas-kelas lain. Di PKN itu masih sama materinya. Aturan di rumah, aturan di keluarga, terus Pancasila dan lambang-lambangnya itu masih bisa dipakai buku yang dari kurikulum 13. Artinya tadi panduan-panduan kurikulum bukan menjadi satu-satunya sumber belajar ya Bu ya. Bisa dari sumber lain yang tadi disampaikan Pak Marzuan gitu ya, bisa dikombinasikan, diinovasikan sama guru-guru gitu. Bahkan sesama guru pun jadi sumber belajar gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Terima kasih banyak ini Bapak dan Ibu. Sepertinya pembahasan kita sudah selesai gitu ya. Saya tidak ingin menyimpulkan sebenarnya dari diskusi kita kali ini karena
sudah banyak sekali kesimpulan-simpulan hal-hal penting yang bisa kita ambil, kita sarikan dari diskusi kita kali ini. Tapi ada 2 hal yang saya catat dan itu paling penting dari diskusi kita kali ini. Yang pertama adalah soal assessment awal pembelajaran. Tadi saya banyak belajar dari Bu Kartini gitu ya, gimana melakukan assessment pembelajaran ini yang sangat sederhana. Iya, sederhana sekali gitu ya, tidak memerlukan ya mungkin ada instrumen khusus, tapi itu pun sangat terbuka untuk dikembangkan oleh guru gitu ya, dan memanfaatkan sumber daya yang ada di sekolah. Yang pertama itu soal assessment awal pembelajaran. Yang kedua adalah, ini yang paling penting, bahwa perubahan kurikulum jangan sampai berhenti pada perubahan dokumen saja. Tidak ada perubahan paradigma tadi yang disampaikan sama Pak Marzoan gitu. Perlu ada perubahan juga soal teknis dan strategi pembelajaran guru di dalam kelas. Seperti itu mungkin Bapak dan Ibu. Terima kasih banyak diskusinya, semoga semuanya lancar, Bapak Ibu sehat selalu gitu ya, lancar juga dalam pembelajarannya gitu, dalam mendukung siswa dalam menerapkan kurikulum merdeka. Terima kasih banyak. Salam untuk Bapak Ibu inovasi, Bapak Ibu guru juga di NTB, salam dari kami. Sahabat pendidikan, terima kasih telah menyaksikan podcast Perspektif. Jangan lupa juga untuk mengunjungi website kami di pskp.kemdikbud.go.id untuk informasi terbaru seputar standar dan juga kebijakan pendidikan. Sahabat pendidikan juga bisa mengunjungi media sosial kami, PSKP Kemdikbud, ada Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, dan juga Spotify. Jangan lupa subscribe channel ini untuk selalu up to date mengenai topik-topik yang disajikan oleh Perspektif yang terbaru. Akhir kata, terima kasih dan sampai jumpa. Salam pendidikan.